metode ataupun cara bagaimana kita bisa mendapatkan bahan polimer untuk kita utilisasi atau kita manfaatkan menjadi bahan membran. Ya. Itu ada dengan cara sintering, ada dengan stretching. Jadi ini perlakuan-perlakuan eh, thermal, perlakuan mekanik, ya, sehingga bahan membran tersebut bisa difungsikan, bahan polimer tersebut bisa difungsikan sebagai medium pemisah, gitu. Ada yang track etching, kemudian juga ada template leaching, ada inversi fasa, yang phase inversion. Dan biasanya inversi fasa ini banyak yang paling umum digunakan atau paling banyak digunakan, ya. Jadi ada disebutnya membran inversi fasa, kemudian juga ada yang eh, sistem polimer, jadi pemisahan fasa di dalam bahan atau sistem polimer. Bagaimana juga pengaruhnya parameternya nanti terhadap morfologi. Morfologi itu setidaknya visualisasi gambaran struktur secara visual di permukaan membrannya sendiri. Ya. Kemudian juga memungkinkan untuk kita membuat material yang sifatnya komposit, artinya kita menggabungkan dua material. Seperti halnya di awal perkuliahan kan sebenarnya komposit bisa eh, bermacam-macam, ada keramik dengan logam, Recording in progress. keramik dengan polimer, ya, atau logam dengan polimer. Itu memungkinkan kita bisa membuat bahan komposit yang juga akhirnya kita buat menjadi bahan membran. Nah, beberapa apakah pernah mendapatkan perkuliahan secara umum dari atau ya di unit operasi atau mata kuliah tertentu yang terkait dengan pemisahan dengan membran? Udah pernah belum? Supaya saya nggak overlapping nanti. Apakah ada mata kuliah yang di unit operasi atau unit pemisahan? Paling untuk praktikum, Pak, reverse Oh, osmosis. reverse osmosis. Oke, berarti belum ada ya materi ini, ya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Jadi ini salah satu aplikasi dari bahan polimer, ya, untuk kita arahkan, kita utilisasi sebagai medium pemisah bahan plastiknya atau bahan polimernya. Ya, nah membran ini dibagi menjadi 3 kelompok besar. Ya. Jadi yang mendasar, begitu, ya. Yang pertama bersifat porus atau membran berpori. Kedua juga membran eh, yang justru tidak berpori, ini relatif lebih dense atau lebih rapat, begitu, ya. Kemudian juga ada yang disebut dengan carrier membran. Nah, ini biasanya bentuknya tidak dalam bentuk solid, gitu, ya, tapi dalam bentuk liquid, liquid membran. Ya, jadi mungkin yang lebih dominan yang di sintetik atau polimer sintetik itu di membran berpori dan juga membran yang rapat ini. Nah, contohnya adanya di bawah ini tuh, misalnya mungkin pernah dengar mikrofiltrasi, kemudian juga ultrafiltrasi. Nanti juga ada mungkin pengelompokannya bisa lebih spesifik lagi, ada yang dikenal dengan nanofiltrasi atau hiperfiltrasi dan juga osmosa balik atau reverse osmosis, gitu, ya. Terus juga ada beberapa sintetik membran yang kita pakai untuk pemisahan gas, ya. Dia juga bisa menggunakan bahan polimer. Di sini contohnya adalah untuk pemisahan gas atau gas separation dan juga pervaporasi. Nah, pervaporasi salah satu yang eh, berkembang juga untuk pemisahan selektif, misalnya antara alkohol dengan air, begitu, ya. Alkohol dengan air, eh, karena kalau misalnya Anda lakukan proses eh, destilasi, ya, untuk memurnikan alkohol sampai
mungkin hampir murni lah 99 persen atau lebih begitu ya. Teknik yang banyak digunakan adalah destilasi gitu. Nah, tapi kan dengan kondisi azeotropik yang berlaku, enggak kesulitan kita untuk bisa memisahkan untuk mendapatkan alkohol murni begitu ya. Jadi kalau kita destilasi itu mungkin maksimum sampai 95 atau 96%. Ya. Nah, kemudian yang carrier membran ini itu yang biasanya liquid bukan bahan solid ya. Jadi itu ilustrasinya ada satu pembawa gitu ya yang bisa berikatan secara kimiawi nantinya bergerak di permukaan. Kalau digambarkan sini kan ada gambar yang hitam dan putih yang kita pisahkan. Nah, carrier ini secara selektif gitu ya bisa berinteraksi dengan apa yang ingin kita pisahkan. Misalnya yang di sini spesies kimia yang akan kita ambil adalah yang hitam gitu. Lalu dia bisa mau apa mengikat atau berinteraksi secara kimiawi membawa ke sisi satunya gitu. Nah, mungkin sama di sini kan yang osmosa balik ataupun nanofiltrasi. Yang osmosa balik biasanya disebut juga dengan hiperfiltrasi, hyperfiltration, sedangkan yang nanofiltrasi itu biasanya untuk ion-ion divalen begitu ya atau trivalen yang bermuatan lebih dari satu. Kalau osmosis itu kan misalnya banyak dipakai untuk ion-ion monovalen ya, misalnya untuk menghilangkan sodium atau natrium gitu ya dari dalam proses pemurnian air laut misalnya ya, itu dengan menggunakan membran semi permeable melalui prinsip osmosis.